Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita bertemu lagi untuk pembelajaran tahun 2021-2022. Nah, hari ini saya akan menyampaikan apa yang akan kita pelajari dalam satu tahun ini, apa saja yang kita akan pelajari di dalam satu semester ini terlebih dahulu, dan bagaimana di masa pandemi ini, di masa PPKM, kalian dapat tetap belajar, dapat menguasai pengetahuan yang harus kalian kuasai dengan sebaik-baiknya. Yang paling penting adalah jangan pernah menyerah dalam segala keadaan apapun. Apapun yang ada di sekitar kita, apapun yang terjadi, apapun halangannya, kita harus dapat tetap belajar dengan sebaik-baiknya. Nah, saya akan sampaikan apa saja yang akan kita pelajari. Ada 6 bab yang akan kita pelajari. Kemudian sistem penilaian bagaimana yang akan kita lakukan. Yang semuanya itu harus kalian kuasai, ya. Semua sistem penilaian harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya supaya semua sistem penilaian itu dapat kalian pergunakan untuk mengisi rapot kalian semuanya, ya. Yang paling penting adalah tetap semangat. Bagaimanapun caranya, semua situasi ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Siapa yang beruntung? Yang beruntung adalah semua orang yang dengan tekun bersungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu demi perkembangan dan kemampuan diri, sehingga masa depan nanti dapat kalian kuasai dengan lebih baik. Selamat mengikuti dan kita akan tetap semangat walaupun masa COVID ini. Tetap jaga jarak, jaga kesehatan, pakai masker, hindari kerumunan. Tuhan memberkati. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Kita ketemu lagi di dalam ilmu pengetahuan IPA kelas 9. Nah, untuk pertemuan pada kali ini saya akan menjelaskan semua materi yang akan kita pelajari pada semester 1 yang akan datang, ya. Jadi apa saja yang akan kalian pelajari, kalian harus mengerti sehingga kalian bisa mempelajari terlebih dahulu apa saja yang akan kalian pelajari, ya. Nah, materi-materi itu adalah sebagai berikut, ya. Materi kelas 9 semester 1. Yang pertama tentang sistem reproduksi manusia. Kita akan belajar banyak hal tentang sistem reproduksi manusia ini. Apa saja nanti akan kita lihat dalam bab per babnya. Kemudian yang kedua, bab yang kedua, sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan, ya. Yang ketiga, pewarisan sifat. Ini berkaitan juga dengan sistem reproduksi pada manusia dan hewan. Kemudian sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Apa saja sifat-sifat yang diturunkan pada keturunannya, ya. Kemudian yang keempat, listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, rangkaian listrik, energi listrik, dan daya listrik. Nah, kalau yang 4 listrik statis, maka yang kelima itu adalah tentang listrik dinamis, listrik yang bisa berpindah tempat, aliran listriknya, ya. Yang keenam, kemagnetan dan induksi elektromagnetik. Nah, kita akan lihat satu persatu dari apa yang akan kita pelajari pada 6 bab ini, ya. Nah, kemudian sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama, pembelahan sel. Pembelahan sel itu terjadi pada sistem pembentukan alat reproduksi pada wanita maupun pria, ovarium, sel telur pada wanita, dan spermatozoid pada pria. Bagaimana proses pembentukannya cukup rumit, nanti kita akan tahu.
pada bab berikutnya tentang pembelahan sel ini, terutama pembelahan sel kelamin, gitu ya. Yang kedua, struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Nah, seperti yang kita lihat di sini, sistem reproduksi pada manusia itu terbagi atas sistem reproduksi pada wanita dan sistem reproduksi pada pria. Nah, pada bab-bab ini kalian harus tahu apa yang kita bahas. Memang sistem reproduksi, kita akan membahas alat reproduksi pada manusia yang pada percakapan sehari-hari barangkali tabu atau jarang dibahas, tapi mau tidak mau kita harus mengerti juga apa yang kita miliki, sistem reproduksi yang kita punya itu bagaimana fungsinya, bagaimana cara kerjanya, bagaimana hal-hal yang tidak boleh dilakukan, itu harus kita pelajari. Jangan memandang apa yang kita pelajari itu sesuatu hal yang porno. Pada bab ini kita sedikit bebas membahas bab hal-hal yang biasanya sulit kita bahas, akan kita bahas di situ. Sebenarnya menarik kalau bab ini kita sampaikan secara langsung di kelas begitu. Kalian bisa bertanya jawab tentang hal-hal yang ingin kalian ketahui, ya. Yang ketiga, penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Apa saja? Ada banyak penyakit mengerikan yang ada pada sistem reproduksi manusia ini, yang seringkali mengganggu aktivitas kita, dan penyakit-penyakit itu biasanya terjadi karena pergaulan yang kurang baik dan memanfaatkan alat reproduksi itu tidak dengan benar, begitu ya. Nah, tapi kita juga akan membahas upaya pencegahannya seperti apa untuk penyakit pada sistem reproduksi ini, ya. Pada bab yang kedua kita akan membahas sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Ya, kalau kita lihat di situ hanya ada dua kelihatannya, tetapi yang kita bahas sebetulnya cukup banyak. Reproduksi pada tumbuhan. Reproduksi pada tumbuhan itu sendiri terbagi jadi dua, vegetatif dan generatif. Ya, vegetatif sendiri terbagi jadi dua lagi, ya, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Itu ciri-ciri dari masing-masing alat reproduksi itu apa, keuntungannya apa, kerugiannya apa, itu yang akan kita bahas pada reproduksi pada tumbuhan dan hewan ini, ya. Kemudian yang kedua, reproduksi pada hewan. Caranya bagaimana? Bahwa reproduksi pada hewan pun terbagi jadi dua, vegetatif dan generatif, ya. Sama seperti pada tumbuhan. Nah, kemudian bahwa tumbuhan dan hewan ini sangat berkaitan erat dengan kelangsungan hidup manusia, bahwa tumbuhan dan hewan inilah yang menjadi tumpuan utama kita untuk memenuhi kebutuhan akan makanan kita. Bagaimana kita dapat mengembangkan tumbuhan dan hewan ini dengan lebih baik sehingga kita tidak kekurangan bahan makanan, ya. Seperti dulu misalnya ayam, telur. Sejak zaman dulu orang makan ayam, sejak zaman dulu orang makan telur. Kalau pada suatu ketika telur dan ayam itu habis, bagaimana? Nah, perlu cara-cara tersendiri untuk mengembangkan itu sehingga kita tidak kekurangan bahan makanan yang berasal dari tumbuhan dan hewan ini, ya. Karena kelangsungan hidup kita tergantung pada keberadaan tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita, ya. Apa kelebihan dari pengembangan sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan ini secara vegetatif misalnya, atau apa keuntungannya jika mengembangkan perkembangbiakan dengan cara generatif? Mana yang lebih baik, mana yang lebih cepat, mana yang lebih menguntungkan,
Itu yang akan kita pelajari. Yang pada hakikatnya mempelajari tentang IPA adalah mempelajari tentang bagaimana masa depan kita bisa menjadi lebih baik daripada sekarang ini. Ya, IPA selalu belajar tentang bagaimana masa depan kita bisa lebih baik dari saat ini, baik untuk kebutuhan jasmani, akan makanan, juga akan hal-hal yang lain, ya. Kemudian pada bab yang ketiga, bab ketiga, pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, kalau kita lihat di gambar itu ya, baby 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 anak yang semuanya berbeda. Kalau misalnya saya katakan bahwa mereka adalah bayi kembar 6 gitu, wah pasti ribut ya. Mosok kembar, bentuknya beda-beda, warna kulitnya beda-beda, kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Kok kembar kok tidak sama seperti itu ya? Nah, itu bisa terjadi di dalam kehidupan yang nyata dan secara teori bisa kita pelajari ya. Nah, kita akan pelajari molekul yang mendasari pewarisan sifat ya. Ada gen ya, genotip, fenotip. Apa itu genotip, apa itu fenotip ya. Nah, kemudian hukum pewarisan sifat. Apa saja hukum pewarisan yang mendasari tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup ini. Ada yang berkumpul secara bebas, berpisah secara bebas ya. Sifat apa saja yang diturunkan gitu ya. Pada manusia saja sifat yang diturunkan itu bisa banyak banget ya. Apa saja misalnya warna kulit ya, rambut itu ada warna rambut, bentuk rambut, lurus, tebal ya, bentuk telinga ya, lebarnya kayak apa, bentuknya seperti apa, hidung, mancung, ada yang mancungnya keluar, ada mancungnya ke dalam, itu misalnya ya. Terus bentuk bibir, warna mata, bentuk alis ya, bentuk pipi, dari wajah saja sudah begitu banyak, belum nanti postur tubuh, tinggi, besar ya, langsing seperti itu diturunkan juga pada keturunannya. Begitu banyak yang diturunkan pada manusia, sehingga manusia itu pada pewarisan sifatnya yang diturunkan termasuk apa itu namanya, bersifat sangat banyak yang diturunkan ya. 1 sifat beda, 2 sifat beda, 3 sifat beda. Tapi kalau pada manusia sangat banyak sifat beda yang diturunkan. Itu masih nanti apakah bercampur, apakah ikut salah satu dari induknya, itu masih harus diperhitungkan juga ya. Nah, pewarisan sifat pada makhluk hidup, kelainan sifat yang diturunkan, nah itu banyak sekali. Apakah sifat itu diturunkan atau tidak, mana yang lebih dominan, mana yang resesif atau tertutupi, itu akan kita bahas pada pewarisan sifat pada makhluk hidup ini. Nah, penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup, nah ini penting banget ya bagi kita. Misalnya kita menginginkan menanam jeruk ya, yang rasanya manis, buahnya besar, buahnya banyak, akarnya kuat ya. Dari 2 jeruk, yang satu akarnya lemah tapi buahnya manis, yang satu akarnya kuat tapi buahnya rasanya masam, itu kita bisa silangkan dan kita bisa mendapatkan sifat yang baik yang kita inginkan begitu. Di dunia modern itu sangat mungkin dilakukan kalau
secara tradisional sih bisa dilakukan, walaupun hasilnya tidak maksimal seperti bioteknologi modern begitu, tapi itu bisa dilakukan, ya. Nah, ini yang akan kita pelajari pada pewarisan sifat pada makhluk hidup, ya. Nah, yang ini penting sekali, perhitungannya juga, misalnya kita bisa mendeteksi golongan darah dari orang tua, nanti bisa diperkirakan anaknya bergolongan darah apa, seperti itu. Tapi bisa juga kita memperkirakan, kalau orang tua mengatakan, misalnya kita punya pasangan ya, mau punya pacar lah, katakanlah begitu, tapi dia punya katakanlah penyakit diabetes begitu. Nah, orang tua mengatakan jangan menikah dengan itu karena dia punya diabetes. Kenapa? Karena mama papa juga salah satu diabetes. Nanti kalau kamu memiliki diabetes juga, maka keturunan kamu nanti akan memiliki sekian anak yang menderita diabetes dan sekian anak yang tidak. Apakah kamu mau anakmu menderita diabetes? Nah, hal yang seperti itu bisa diperhitungkan dalam hal pewarisan sifat pada makhluk ini. Penyakit-penyakit yang diturunkan pada anak-anaknya itu bisa diketahui, begitu, ya. Ya. Pada bab yang keempat ini kita akan membahas tentang listrik statis, ya. Apa itu listrik statis? Ya, waktu SD sih kita sudah belajar tentang listrik statis, ya. Menggunakan sisir, menggunakan kaca, dikosokkan, kemudian kertas bisa naik turun seperti itu. Ini listrik statis, listrik yang tidak bisa berpindah ke tempat yang lain, begitu. Dan tapi bahwa listrik statis ini juga memiliki peranan yang penting di dalam kehidupan sehari-hari yang perlu kita ketahui. Apa saja manfaat listrik statis ini, kapan ditemukan, bagaimana caranya kita membuat sebuah listrik statis, ya. Teori-teorinya apa saja, ya. Ini bisa kita pelajari pada bab yang keempat ini. Yang lebih penting itu yang di bab yang kelima ini, ya. Pada bab yang kelima itu listrik dinamis, listrik yang bisa berpindah tempat. Nah, konsepnya apa? Listrik dinamis ini, kenapa aliran listrik bisa berpindah? Apa yang berpindah? Proton atau elektronnya? Ya. Kenapa orang bisa tewas jika tersetrum listrik dinamis ini, ya. Tapi yang paling penting dalam hal listrik ini perlu kita ketahui bahwa hidup manusia itu sudah sangat-sangat tergantung pada listrik dinamis ini. Nggak percaya? Nah, coba aja. Kalau listrik di rumahmu itu mati, misalnya, gampang aja lah, waktu pembelajaran seperti ini, kemudian tiba-tiba listriknya mati. Gak apa-apa Pak, aku pakai HP, wifi ini piye, ya. Beberapa yang menggunakan wifi, kalau listriknya mati, wifi-nya juga ikut almarhum. Artinya nggak bisa mempergunakan sarana itu untuk belajar, ya. Saya pakai data Pak, oke lah, ya. Tapi lampunya mati, di kamar panas, ya. Mami nggak bisa nyalain kulkas. Barang yang disimpan di kulkas sudah begitu banyak, kalau listriknya mati dalam waktu sekian jam, yang sudah jadi es nanti nyair lagi. Kalau yang disimpan itu daging, kemudian listriknya mati dalam waktu sehari, padahal ini masa PPKM, sudah persediaan makanan begitu banyak, listriknya mati, makanan yang disimpan busuk semua. Susah deh, ya. Itu dalam waktu sekian waktu, ya. Nah,
kita bisa melihat bahwa memang dunia modern ini sangat tidak bisa melepaskan diri dari ketergantungan akan listrik dinamis ini, ya. Begitu bergantungnya kita pada listrik. Kenapa? Karena listrik bermanfaat untuk menggerakkan, untuk menyalakan berbagai alat elektronik yang kita punya. Coba kamu hitung berapa alat elektronik yang kamu punya di rumah saat ini, ya kan? AC, televisi, laptop, kemudian HP itu pakai elektrik juga. Masih nanti ada alat-alat pertukangan. Kalau di pertokoan itu, di mal-mal besar biasanya mereka mempergunakan listrik cadangan, ya. Begitu listrik yang dari PLN padam, maka tidak lama kemudian di mal atau di rumah sakit itu akan menyala secara otomatis, ya. Kenapa begitu? Nah, karena memang mereka tergantung pada keberadaan listrik itu. Kalau lampunya padam, di dalam ruangan itu gelap semua, pertokoannya gelap semua, apa yang terjadi? Orang bisa keluar masuk membawa barang-barang yang bukan miliknya dia dengan bebas. Kalau deteksinya nggak nyala, nggak bisa, ya. Di rumah sakit, wah penting banget, ya. Coba kamu bayangin, baru operasi itu menggunakan lampu yang besar, menggunakan AC yang sangat kuat sehingga terasa sangat dingin, peralatan-peralatan detektornya begitu banyak dipasang di dalam tubuh, detak jantung, oksigen, macam-macam. Kalau pas operasi tahu-tahu listriknya padam gimana? Terus gelap, terus dokternya pergi, perawatnya pergi gitu. Orang yang lagi dioperasi terus piye? Help me, gelap, takut aku, kan tidak bisa begitu, ya kan? Maka begitu listrik PLN padam di rumah sakit pasti kemudian langsung nyala, ya, secara otomatis listrik cadangan yang mereka punya. Nah, kenapa? Itu menunjukkan betapa urgennya, betapa pentingnya listrik di dalam kehidupan kita, ya. Coba dalam sehari, dalam seminggu listrik di kota Kudus ini padam, apa yang akan terjadi? Wow, malam begitu gelap, siang begitu panas di kamar, begitu kan, nggak bisa lihat TV, nggak bisa lihat yang macam-macam. Kalau listrik sak kota padam, maka otomatis HP-mu juga tidak akan berfungsi. Kenapa? BTS yang menyediakan sinyal sinyal itu juga akan mati, ya. Itu sebabnya kalau terjadi gempa bumi itu semua komunikasi akan terputus, ya. Kita nggak bisa menghubungi orang-orang yang lagi terkena gempa bumi. Kenapa? Listriknya padam, sinyal BTS semuanya padam, WiFi tidak berfungsi, ya, nggak bisa berfungsi sama sekali, sehingga nggak bisa. Kita memerlukan informasi supaya kita tidak cemas, tapi kita tidak bisa menghubungi karena listrik semua alat komunikasi padam. Nah, itu ketergantungan kita pada listrik yang begitu besar. Nah, pada bab yang terakhir di semester 1 itu membahas tentang kemagnetan dan manfaatnya, ya. Yang pertama konsep medan magnet. Ya, konsepnya gimana medan magnet itu? Ya, medan magnet sendiri itu apa? Kelas 6 sih kalian sudah mempelajari tentang sifat kemagnetan, ya, dan pemanfaatannya ini, ya. Nah, ini akan memperluas lagi tentang konsep medan magnet, kemudian induksi magnet, apa saja yang diperlukan, manfaatnya induksi magnet ini. Nah, penggunaan magnet dalam produk teknologi, ada mesin, misalnya eskalator, ya, menggunakan kemagnetan. Ada bor listrik, ada kipas angin, ya, dinamo, itu semuanya benda-benda yang berputar
alat-alat listrik yang berputar itu hampir semuanya mempergunakan magnet, ya. Nah, kemudian penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari dari hal yang sederhana sampai hal-hal yang bersifat modern itu sekarang banyak magnet-magnet yang diproduksi dengan kekuatan tinggi supaya bisa lebih bermanfaat, itu sekarang banyak, ya. Nah, berikutnya ini penilaian. Kalian juga harus tahu penilaian yang Pak Lukas lakukan bagi kalian itu apa saja, ya. Yang pertama, setelah membahas suatu hal, pasti di situ ada pertanyaan, tugas dan latihan soal, ya. Harus tetap dikerjakan karena tugas dan latihan itu nilainya sama, bobotnya sama dengan ulangan. Justru menurut saya bahwa lebih mudah itu untuk latihan soal mendapatkan nilai yang lebih baik ketimbang ulangan. Nah, biasanya setelah kita bahas, kalian masih segar dalam ingatan, masih ngerti, mengerjakan latihan soal itu akan lebih mudah dibanding dengan ulangan, ya. Bentuknya apa saja? Bentuknya bisa esai, bisa pilihan ganda, tapi sekarang kita mempergunakan untuk tugas dan latihan soal maupun ulangan itu di Google Classroom, ya. Kerjakan di Google Classroom, nanti akan otomatis terkumpul di situ. Ingat bahwa untuk mengerjakan tugas dan ulangan ini kita dibatasi waktu, jangan telat seperti yang sudah peraturan-peraturan yang sudah dibagikan pada kalian itu. Telat sekian menit nanti nilainya jadi berapa, nanti telat beberapa jam, telat sehari nanti tidak akan dianggap, ya. Ingat, rugi jadinya kalian. Kalau remedi pun diberi waktu remedi, waktu mengulang, maka nilai maksimalnya adalah nilai KKM 75. Itu kan rugi banget, ya. Pergunakan semua fasilitas yang ada untuk mengerjakan tugas dan latihan soal. Kalian bisa lihat buku, kalian bisa cari di Google, kalian bisa cari di Brainly, kalian bisa cari di mana saja, bisa tanya pada siapa saja untuk mengerjakan tugas dan latihan soal. Ingat bahwa dalam segala situasi ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, ya. Yang diuntungkan dengan seperti ini kalian bisa mengerjakan soal dengan bertanya pada siapa saja, mencari jawaban di mana saja. Kalau di kelas tak mungkin bisa lah, gitu. Jadi ingat bahwa semua keadaan itu pasti ada yang bisa mendapatkan keuntungan, ada yang memperoleh kerugian. Tapi ingat bahwa anak-anak yang cerdas adalah anak-anak yang bisa mencari, memanfaatkan keuntungan dari segala situasi, ya. Nah, tugas keterampilan itu kalian juga harus buat untuk nilai keterampilan, ya. Ada praktek, ada tugas, ada apa itu, mengerjakan sesuatu, buat hasil karya di rumah, itu untuk tugas dan keterampilan. Mestinya di setiap bab ada tugas dan keterampilan ini, tugas keterampilan. Tapi saya akan pilih mungkin beberapa saja untuk tugas keterampilan ini, ya. Penilaian yang lain adalah penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester, ya. Ini penilaian yang saya lakukan untuk pembelajaran IPA. Dan ingat bahwa disiplin dalam segala sesuatu juga dalam mengerjakan tugas-tugas ini, ya. Kalau di kelas yang kemarin, kelas 8, ada banyak yang tidak mengumpulkan tugas, kemudian harus dipanggil ke sekolah mengerjakan tugas-tugas itu di sekolah. Jangan berpikir bahwa enak mengerjakan di sekolah. Ingat, kalau kamu mengerjakan di sekolah itu berarti kamu udah telat. Nilai maksimal kamu berapa? Nilai maksimalnya adalah nilai KKM. Rugi, ya. Udah rugi waktu, rekoso, naik ke sekolah, ya. Tiap hari dari jam 8 sampai jam 2, begitu, ya. Nilainya maksimal KKM. Itu rugi banget, ya. Karena itu belajar lebih baik supaya kalian bisa memperoleh hasil
yang memuaskan. Ingat ya, yang paling penting bukan berapa IQ kamu. Yang paling penting bukan sehebat apa bakat yang kamu punya. Yang paling penting adalah bagaimana kalian bertekun dengan tekun untuk mengembangkan apa yang kalian punya. Ya, orang yang berhasil adalah orang yang tekun dengan terus-menerus belajar mengembangkan dirinya sehingga memiliki kemampuan yang sangat baik dalam bidang-bidang yang dia kuasai dibandingkan dengan berapa banyak talenta yang kamu punya. Ya, seberapapun banyaknya talenta yang kamu punya tapi kamu tidak mengembangkan, kamu tidak mempelajarinya, maka talenta itu akan terbuang dengan sia-sia. Ya, ingat, hal paling penting adalah bertekun, belajar dengan terus-menerus mengembangkan diri kalian supaya kalian bisa memiliki keterampilan yang bisa kalian manfaatkan pada saatnya nanti. Ya, sekian, terima kasih. Sampai bertemu nanti di pembelajaran kita dalam bab-bab yang kalian sudah ketahui tadi. Tuhan memberkati. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.